Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam rangka kuliah umum 1 bulan sekali. Karena di Lembaga Bikin Nas itu ada 2 kategori kelas online. Ada kelas reguler dan ada kelas tematik. Bedanya kalau kelas reguler pertemuannya seminggu sekali di masing-masing kelas tingkatan paketnya. Ada kelas tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan juga ada kelas tematik pertemuannya sebulan sekali. Karena diharapkan di ruang kelas tematik ini semua anggota dari kelas reguler ngumpul bareng di ruangan sama. Agar minimal kita saling kenal, saling ketemu sebulan sekali di seluruh kelas, di berbagai grup WA di Bikinas. Kita masuk ruang kelas ini adalah namanya ruang kelas tematik dalam bentuk yang umum di Bikinas. Karena umum maka ya materinya umum juga, tidak berjenjang, tidak ada buku ataupun urutan pelajaran tidak ada karena semuanya tematik. Untuk pertemuan kali ini adalah materi tematik dalam bidang ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran? Ilmu mempelajari tentang perli-perlinya Quran. Pernik-perniknya Quran. Detailnya Al-Quran. Entah hikmah di balik kata atau hikmah di balik penulisan lafadznya. Pada kesempatan kali ini, karena bertepatan dengan bulan Muharram, awal tahun Hijriah 1446, maka kita bahas materi Quran kita hubungkan dengan peristiwa hijrahnya Rasul. Kita nggak bahas hijrah Rasul dalam adegan OTW-nya perjalanannya, tapi kita bahas hijrah Rasul dalam adegan ketika beliau berdua bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur. Kita bahas spesifik adegannya, yakni adegan hijrah Rasul ketika beliau bersembunyi berdua di dalam Gua Sur. Ini tampak di layar latar belakang gambarnya adalah ini gambar di dalam ruangan Gua Sur. Gua Sur, gua yang ada di Gunung Sur. Saya beri judul adalah Tanwinun Nakirotun. Tanwin Nakiro. Tanwin, yakni istilah tajwid, fathatain, kasrotain, domatain. Namanya tanwin. Sedangkan nakirotun artinya asing, maka pendekatan makna 2 kata ini tanwin nakiro pengasingan. Dan kita hubungkan istilah tanwin nakiro dengan peristiwa hijrahnya Rasul. Agar kita termotivasi untuk memulai tahun yang baru ini dengan semangat bertuliskan tanwin nakiro. Dari berbagai macam ayat di Al-Quran yang bertemakan hijrah atau peristiwa hijrah, itu banyak pilihannya sebetulnya, banyak ayat. Ini saya milih ayat yang terkenal. Tepatnya adalah surat At-Taubah ayat 40. Ini adegan spesifik hijrah Rasul ketika beliau dan Abu Bakar bersama di dalam Gua Sur. Saya baca dulu per kalimatnya ya. Saya baca per kalimat. Illa tansuruhu. Illa terbiasa kita kenal artinya kecuali. Tapi di ayat ini diartikan jika tidak. Nah, tadi ya mulai sekarang tidak semuanya lafadz illa artinya kecuali, tidak semuanya. Karena di Al-Quran illa itu punya 2 arti. Yang pertama illa artinya kecuali. Yang kedua illa artinya jika tidak. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa lafadz ilah dalam suatu ayat itu diartikan kecuali atau jika tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Gampang alias mudah. Gampang cara mengetahui, gampang. Gampang apa Ustadz? Gampang lupa. Mudah lupa. Nih, kita lihat kata berikutnya. Cirinya pada kata berikutnya
Ila kalau ketemu kata berikutnya bermaksud kata benda atau nama atau sesuatu, maka ila artinya kecuali. Tapi kalau lafat ila ketemu kata berikutnya yang bermaksud kata kerja atau perbuatan, maka ila artinya jika tidak. Nah, di ayat ini, tansuru ini termasuk kata kerja alias perbuatan yang artinya menolong. Maka ila artinya jika tidak. Ilatan suruhu jika tidak kalian menolongnya, arti basnya, jika kalian tidak menolongnya, nya ini adalah Rasul Muhammad. Ayat ini atau ini turunnya di Madinah. Dalam rangka apa turunnya? Dalam rangka menyindir. Allah menyindir siapa? Menyindir warga Madinah. Warga Madinah yang mana? Yakni warga yang muslim, yang beriman. Kenapa mereka disindir Allah? Karena, ada peristiwanya ini, karena suatu ketika Allah merintahkan Rasul untuk berangkat perang. Kemana perangnya? Ke suatu desa yang jauh dari Madinah. Apa nama desanya? Nama desanya Tabuk. Ada suatu desa namanya Tabuk. Letaknya Tabuk kira-kira di pinggiran Yerusalem. Dekat Yerusalem, Tabuk. Nah, Rasul mau mengadakan perang Tabuk gitu maksudnya. Nah, lokasi Tabuk jauh dari Madinah. Berapa jauhnya? Kira-kira 750 kilometer. Kira-kira. Jadi sekitar jaraknya ya mungkin dari Jawa Timur ke Jawa Barat barangkali ya. Atau dari pojok Banyuwangi menuju Banten barangkali ya. Dari pojok ke pojok Jawa maksudnya. Ya. Sekitar 750 kilometer. Maka itulah perang Tabuk dikatakan perang yang paling dalam sejarah Islam, perang Tabuk, perang-perang yang paling apa? Paling segalanya. Paling jauh lokasinya. Perang Tabuk paling jauh. Kemudian paling panas cuacanya. Karena waktu itu di perang Tabuk, cuacanya adalah cuaca musim kemarau panjang. Musim panas. Yang ketiga, paling banyak pasukan Rasul, paling banyak. Ini dalam sejarah catat sekitar 70 ribuan. Banyak. Paling banyak itu. Rasul. Kemudian paling minim logistiknya. Jadi perbekalan perang itu sedikit, dikit. Sampai-sampai di tengah jalan banyak pasukan Nabi itu kehausan. Nah, akhirnya apa? Onta-onta atau kuda-kuda ataupun keledai, intinya hewan ternak sebagai kendaraan termasuk onta, itu di tengah jalan yang sebelumnya diniatkan sebagai kendaraan perang, tapi karena kehausan, kehabisan logistik minuman di tengah jalan menuju Tabuk, maka mereka banyak kehausan, kelaparan, maka banyak onta disembelih untuk diambil airnya. Karena di punuknya onta, di punggungnya onta menyimpan banyak air. Jadi banyak onta disembelih hanya untuk diambil airnya, untuk diminum bersama. Itu perang Tabuk. Nah, dan perang Tabuk karena paling banyak pasukan Nabi, maka perangnya juga paling lama, sekitar 1 bulan. Lama. Nah, karena semua warga Madinah Islam itu ikut semua ke perang Tabuk, yang sehat-sehat ikut, yang sakit-sakit ada halangan, nggak bisa ikut. Nah, karena seluruh warga Madinah yang sehat, yang muslim ikut perang Tabuk, maka Madinah sepi. Yasrib, namanya Yasrib ya. Yasrib sepi. Maka pesan Rasul, karena Masjid Nabawi, waktu itu namanya ya, Masjid Rasul, karena Masjid Rasul sepi. Kenapa sepi? Karena semua aktivis Islam ikut perang semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat, bahkan muadzinnya Bilal ikut juga. Makanya di Masjid Nabawi sepi, tidak ada yang adzan, tidak ada yang jadi imam, nggak ada yang jadi makmum, sepi selama 1 bulan. Rasul menyarankan, wahai warga Madinah, kalau kalian ingin sholat berjamaah, sholatlah ke Masjid Kuba, karena satu-satunya masjid yang masih Rasul fungsikan untuk berjamaah sepeninggal beliau ke Tabuk adalah hanya sholat, hanya Masjid Kuba. Sedangkan lokasi Masjid Kuba dari Yasrib juga jauh, jalan kaki ya jauh. Jadi Rasul pesan bahwa
selama 1 bulan penuh ini sholat berjamaah tidak di Masjid Nabawi, tapi di Masjid Kuba. Masjid Nabawi nggak ada imamnya, nggak ada muadzinnya, sepi selama 1 bulan. Nah, ternyata efek sampingnya apa? Efek samping unsur negatifnya yakni setelah Rasul berangkat selama 1 bulan meninggalkan Yasrib atau Madinah, di Madinah sepi orang Islam, hanya yang sakit-sakit sajalah, orang Islam yang tidak sehat sajalah, orang Islam yang tua-tua sajalah yang tinggal di Yasrib. Dan mereka kalau ingin berjamaah ke Kuba kejauhan, maka dari itu akhirnya orang-orang Yahudi di Madinah membuat masjid sebanyak mungkin untuk ngasih fasilitas kepada orang Islam. Kalau pengen jamaah nggak usah jauh-jauh ke Kuba, ke masjid kami saja, kami yang ngimami gitu. Ternyata mereka punya misi pendangkalan akidah, punya misi pemurtatan. Ya, ini dengan mereka menyarankan warga Madinah Islam supaya sholat di masjid versi orang Yahudi itu, mereka punya misi setelah sholat selesai, mereka ngasih tausiah, tapi tausiahnya berupa pendangkalan akidah, supaya ragu tentang Quran, supaya ragu tentang Muhammad, supaya ragu tentang janji Allah, supaya ragu. Nah, karena gampang dibelokkan ke dalam Yahudi. Nah, jadi bermunculan masjid-masjid dibangun oleh orang Yahudi ketika peristiwa perang Tabuk. Nah, sebelum berangkat ke perang Tabuk, Allah turunkan At-Taubah 40 untuk menyindir orang Islam karena mereka nggak mau berangkat. Nah, Allah sindir lewat ayat ini. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, wahai orang Madinah, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah telah menolongnya. Kapan? Ketika akhrajahul ladina kafaru, urutan mengartikannya dari loncat aladina kafaru baru mundur akhrajahu, karena urutan menerjemahkannya SPOK, subjek predikat objek keterangan. Mana subjeknya aladina kafaru, mana predikatnya akhraja, mana objeknya hu, maka urutannya aladina kafaru akhrajahu. Ketika orang-orang yang ingkar-ingkar itu siapa? Yakni orang musyrik Mekah, akhrajahu mengeluarkannya. Arti bebasnya mengusirnya. Sania, kalau berkata Sania Isna ini, orang yang kedua dalam kurung dari jumlah 2 orang itu. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau 2 isnani atau isnaini. Isnani artinya 2. Kalau sani yang kedua. Kalau masna berdua. Salah satun 3. Salah sun 3. Salisun ketiga. Sulasun bertiga. Arbaun 4. Robiun keempat. Rubaun berempat. Isnani 2. Tani kedua. Masna berdua. Ini karena tani berarti yang kedua. Saniasna ini orang yang kedua dalam kurung dari 2 orang itu. Nah, idhuma ketika mereka berdua fil gori di dalam gua. Gua apa namanya? Gua sur. Meskipun di Al-Quran nggak ada kata-kata sur di sini, tapi dengan inisial lafadz gori pakai alif lam, maka gua pengertian tertentu atau khusus, yakni yang sudah spesifik maksudnya gua tempat berdua itu, yakni gua sur. Ityakulu ketika dia berkata, dia siapa? Ya orang yang kedua ini. Orang yang kedua berkata, kepada siapa berkatanya? Lisokibihi, kalau berkata bagi sahabatnya. Arti ibasnya kepada sahabatnya. Berkata apa? La tazan, janganlah kamu bersedih hati, wahai Abu Bakar. Inna Allah, semuanya Allah, ma'ana bersama kita. Deh. Jadi Allah nyindir warga Madinah. Gini arti kasarnya. Wahai warga Madinah, Muhammad mau berangkat ke Tabuk. Pergilah bersama Muhammad ikut perang. Memang resikonya apalah, Tabuk tempatnya paling jauh dan paling melelahkan. Itu resikonya. Karena mereka nggak mau berangkat, Allah menyindir. Kalaupun kalian nggak mau berangkat, nggak masalah. Muhammad pun kalau berangkat sendirian, tetap kami menolongnya.
Terbukti ketika mereka berdua, nggak ada kalian warga Madinah, Muhammad hanya dengan Abu Bakar saja, nggak ada kalian. Kami menolongnya kok ketika di Gua Thur. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini ya. Di satu sisi Allah memberikan gambaran bahwa Allah tetap nolong Muhammad meskipun nggak dibantu warga Madinah. Tapi apa hikmahnya ya? Allah kok nyuruh agama dia ikut Rasul perang ya. Padahal kalaupun nggak ikut, Rasul tetap ditolong kok. Ini unik kayaknya ya. Nah, ini hikmahnya bahwa perang adalah apa yang namanya ya kesempatan untuk amalan solihat. Dikarenakan barang siapa mati dalam perang, maka mati dalam keadaan mulia. Mulia. Matinya syahid. Jadi gini kasarnya. Wahai marga Madinah, ini ada jadwal perang. Ada peluang untuk beramal solihat. Berupa apa? Perang fisabilillah. Perang itu termasuk amalan solihat. Ikutilah. Ikutilah Muhammad. Jadi hikmahnya Allah nyuruh mereka dampingi Rasul perang, bukan berarti Allah khawatir Muhammad nanti nggak ada bala tentaranya, nggak ada temannya, bukan gitu. Ini sebagai kesempatan bagi orang Madinah untuk turut serta aman solikat yang ada Rasulnya. Karena salah satu kebanggaan ataupun salah satu peluang amalan solikat yang kalau kita kerjakan, itu mengerjakannya bersama Rasul, itu ada kesan tersendiri. Mumpung Rasul Muhammad ada di situ dalam perang itu. Nah, hikmahnya ke sana. Ini kesempatan amalan solikat yang di dalam amal itu masih ada Rasulnya. Masih ada Rasul mendampingi kalian. Segeralah ikut Muhammad perang ke perang. Aduh, ke sana hikmah. Yang garis bawah merah, Taniyatna ini orang yang kedua. Siapa? Rasul Muhammad. Yang berikutnya garis biru, Sokibi, sahabatnya. Siapa? Yani Abu Bakar. Tadi kita ungkap ya, apa hikmahnya ya? Dalam adegan ayat ini, Rasul kok diposisikan sebagai orang yang kedua. Abu Bakar orang yang pertama kan tentunya hakikatnya. Karena dua orang di Sur. Kenapa nggak Allah balik saja ya? Muhammad orang yang pertama. Al-awwalu orang yang pertama. Abu Bakar orang yang kedua. Ini tidak sini ternyata dalam adegan peristiwa hijrah Abu Bakar orang yang pertama posisinya. Muhammad orang yang kedua. Apa hikmahnya Rasul kok di nomor dua kan ya? Dianggap orang kedua ya gitu. Kita ungkap jawabannya pada tampilan berikut. Siapa sih Saniasna ini? Jadi Rasul Muhammad orang yang kedua dari dua orang di dalam gua. Terus siapa sohibi sahabatnya? Ini Abu Bakar. Apa hikmahnya ya? Abu Bakar sebagai orang yang pertama di dalam adegan gua ini. Sedangkan Rasul Muhammad diposisikan sebagai orang kedua. Apa hikmahnya ya? Rasul kan seorang nabi. Rasul. Loh kok urutan orang kedua? Abu Bakar kan orang biasa, bukan nabi. Loh kok di nomor satu kan oleh Allah dalam adegan ini? Apa hikmahnya? Abu Bakar orang pertama ya. Muhammad yang kedua. Jawabannya pada tampilan berikut. Jawabannya ada pada lafadz sohibi. Sebagai kata kuncinya, yakni lafadz sohibi tidak ada huruf alifnya. Sohibihi, it yakulu li sohibi ketika dia berkata kepada sahabatnya. Nah, kata-kata sahabat, sohibi, sotnya nggak pakai alif, hanya fathah berdiri kecil, sonya dibaca panjang matobi, karena ada harokat fathah berdiri kecil, bukan tanda panjangnya pakai alif, tapi pakai fathah berdiri kecil. Nah, pada lafaz sohibi di Al-Quran ada dua penulisan, ada sohibi sotnya panjang pakai alif, ada sohibi sotnya panjang pakai fathah berdiri kecil. Apakah beda? Beda. Arti sama, sama-sama sahabat, tapi beda pemahaman spesifiknya. Karena di Al-Quran, suatu lafaz ketambahan satu huruf aja berbeda pemahamannya dibanding nggak ada ketambahan satu huruf. Karena ada kaidahnya. Ini saya ngutip dari kaidah pelajaran umul Quran di Al-Fikinas tingkatan paket 10 ke atas. Ini bukan hadis, bukan ayat, tapi kaidah. Kaidah pelajaran mata kuliah umul Quran di Al-Fikinas. Apa bunyinya? Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil ma. Apa sih ziyadatul mabni? Penambahan bina atau model tadulu menunjukkan
ala atas, ziyadatil makna, penambahan makna. Maksudnya apa? Kuatnya lafadz karena kuatnya makna. Ya. Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil makna. Ini pelajaran tingkatan paket 10 ke atas dari bikin nas. Yang merasa udah paket 39 bersabar ya, terus sama belajarnya untuk meneruskan tingkat 10 ke atas agar bisa mempelajari kaidah ini. Akan semakin dalam tentang Qur'annya dengan kaidah ulumul Qur'an. Jadi berarti suatu lafaz di Al-Qur'an ada huruf ketambahan satu, ada huruf dikurangi satu, itu pengaruh kepada pemahaman maknanya. Contoh di sini, sohibi, sotnya panjang tapi fathah berdiri. Di sebelah kiri, sohibi, sonya panjang karena ada alif. Sama-sama dia sahabat tapi beda pemahaman. Kita buka contoh tampilan berikut. Karena lafadz sohibi kalau pakai alif, apa sih alif itu? Alif adalah huruf pembatas. Huruf alif pembatas. Karena dalam pelajar Ummul Quran di Bikin Nas, huruf-huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat huruf. Dalam pelajar ilmu tajwid, sifat huruf berarti pelafatannya, makhrajul hurufnya, tapi dalam tinjauan sudut pandang ulumul Quran, sifat huruf adalah makna filosofinya. Jadi huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai ya itu masing-masing huruf punya sifat-sifat. Contohnya, huruf alif sifatnya sebagai huruf pembeda, huruf pembatas. Huruf ba sifatnya adalah huruf kesertaan. Huruf ta sifatnya huruf pengkhususan. Huruf lam sifatnya huruf peruntukan. Huruf mim sifatnya huruf tanda jam. Makanya al-mimu alamatul jami. Mim huruf pengumpul, huruf tanda jamak. Huruf nun huruf pengakuan diri, nun ananion. Huruf hamzah huruf penempatan derajat. Huruf ya huruf penglipat gandaan. Nah, huruf alif huruf pembatas. Nah, kalau tulisan sohibi pakai alif berarti sahabat yang terbatas akrabnya. Sedangkan di At-Taubah 40, lafaz sohibi nggak pakai alif. Nggak ada batasannya. Berarti persahabatan Rasul Abu Bakar adalah sahabat yang tiada batas akrabnya. Rasul sebagai sania, orang kedua. Percaya penuh kepada Abu Bakar tanpa batas. Tanpa batas kepada sahabatnya itu. Untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari bahaya. Ini hikmahnya. Jadi ibaratnya Rasul kemana pergi. Ini adegan hijrah ya. Kemana Rasul pergi, kemana sembunyinya tergantung Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul percaya penuh pada sahabatnya. Tanpa ragu, tanpa curiga, tanpa was-was. Contoh, ilustrasi sederhananya. Misalnya dalam suatu perusahaan otobis. Perusahaan yang punya berbagai armada bis. Nah, satu armada bus atau bis itu 2 personil, yakni yang satu sopir, yang satu kernet atau kenek. Nah, memang dalam hal apa ya indeks dalam hal apa ya penerimaan gaji atau honor, kalau sopir gaji lebih tinggi daripada keneknya, bener kan ya? Sopir gaji tinggi, kalau kenek atau kernet gajinya rendah. Itu masalah gaji, tingkatannya kenek atau kernet kalah sama sopir. Tapi ketika penguasaan di jalan raya, itu yang mengomando keneknya. Jadi ketika sopir nyetir, kernetnya ini mando, awas kiri, parkir, awas kiri, belok kiri, hati-hati awas. Ya. Oh berhenti, parkir, awas. Jadi yang mando keneknya. Sama di sini, Rasul Muhammad seorang nabi, seorang rasul, jabatan tingkat keimanan tinggi, Abu Bakar kalah. Tapi dalam adegan hijrah, Abu Bakar menguasai medan, menguasai jalannya, menguasai tempat-tempat yang mana yang aman. Maka Rasul ngikut di belakangnya. Termasuk ketika adegan masuk gua, ya Rasul, Anda jangan masuk dulu, tunggu sini. Saya masuk dulu. Karena barangkali dalam gua itu ada sesuatu yang membahayakan, entah binatang buas, entah ular, entah apa, biar saya yang kena, jangan Anda. Jadi Abu Bakar ibaratnya aja Abu Bakar masuk duluan, orang pertama yang nyari jalan, orang pertama masuk gua untuk mengamankan, mensterilkan. Steril enggak tempat ini bagi Rasul? Kalau aman nyaman maka let's go masuk dulu, let's go. Maaf ya.
Saya import dialognya biar dramatis. Rasul, udah aman, let's go, masuk. Abu Bakar yang pertama. Nah, Rasul tinggal nunggu depan gua, nunggu kapan masuknya. Intinya adalah Abu Bakar yang mengomando. Ya, makanya Rasul sebagai sania orang yang kedua. Karena yang mengomando hijrah Abu Bakar sebagai orang yang pertama. Dan persahabatannya tanpa batas karena nggak ada alih pembatas, saling percaya. Ini hikmahnya. Lanjutannya, Ustadz, mana contohnya bahwa lafaz sohib itu ada tulisan, contohnya Al-Kahfi. Al-Kahfi 34 dan 37. Ayatnya mirip-mirip, saya baca singkat ya. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa wa yuhawiruhu ana aktsaru min kamalan wa azuna faron. Saya baca perkataan dari tajwid. Ini adegan dua orang. Saya anggap si A sama si B ya. Si A sama si B. Ya. Si B ini beriman. Ya. Si B beriman. Si A ini berimannya kurang ibaratnya. Nah, dua orang ini sama-sama punya apa namanya ibaratnya ya punya perkebunan lah. Nah, ketika si A ngajak si B itu masuk kebunnya si A komentar, "Ana aktaru min kamalan." Ternyata si B, anak aku lebih banyak malan, lebih banyak hartaku daripada dirimu. Dan Nafaron a'azu. Dan Nafaron lebih banyak pengikutku, lebih banyak, lebih kuat daripada pengikutmu. Kalau zaman sekarang namanya follower. Si B, followerku lebih banyak daripada followermu. Si B, ya ikut aku lebih banyak daripada pengikutmu. Harta lebih banyak pengikutmu. Jadi ketika si A berkata anak aktor malan itu berkatanya masih menganggap si B sebagai sahabat, makanya nggak pakai alif. Jadi ketika berkata anak aktaru min kamalan wa azuna farod itu berkatanya merasa bahwa si B adalah sahabat bagi dia, sahabat akrab bagi dia. Tapi karena ucapannya menyindir si B, maka si B tersinggung. Nah, ketika tersinggung si B membalas, qala lau sahibu wa yukawiruhu. Nah, si B berkata, ini berkatanya, akafarta, apakah kamu ingkar billadzi khalaqaka kepada yang mencipta kamu min turabin dari debu atau tanah. Cuma kemudian seterusnya ya. Jadi sohibu. Ketika si B berkata akafarta itu berkata dengan perasaan tidak akrab lagi. Makanya ada alif muncul, alif pembatas. Ya ini. Jadi ketika si A berkata pada si B, berkata atas nama si A merasa masih akrab dengan si B. Tapi ketika si B membalas perkataan karena kan yukabiru kan saling ngobrol, yukabiru saling bercakap-cakap ngobrol ini. Nah, ketika balas mengobrol, si B membalas ucapan, si B berkata sama sohibu, sotnya pakai alif. Nah, ya kan ya. Contoh lafadz yang artinya sahabat tapi dibedakan penulisannya huruf alif. Ya, ini teh. 34 sohibu sonya nggak pakai alif. 37 sohibu sonya pakai alif. Berdua si A sama si B. Si A berkata masih menganggap B adalah sahabatnya. Tapi ketika dibalas si B yang berkata, si B tidak menganggap lagi si A sebagai sahabatnya. Karena si A sombong. Mentang-mentang followernya banyak sekian ribu. Lupa daratan, lupa lautan, lupa catatan. Lupa temennya, dan sebagainya ya. Karena sombong, maka nggak mau bersahabat lagi. Ada alif pembatas. Ini contohnya ya. Berarti ziyadatul mabni tadul al jadi ketambahan satu alif berbeda pemahaman makna dalamnya. Nah, ini kalau kita nggak belajar Al-Quran, nggak berkesan baca ini nggak berkesan. Maka diharapkan yang merasa di LBKINAS belajar tingkat 10 ke atas semakin berkesan dengan mengetahui ilmu tentang itu. Tentang ada huruf alif, mengkapai alif, beda kesannya. Lanjutannya, di akhir at-taubah 40 tadi, waja'ala dan dia siapa Allah maksudnya. Waja'ala dan dia menjadikan kalimat alladzina kafaru, kalimat yang orang ingkar itu sufla. Apa sufla? Rendah, nggak berharga. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Sedangkan dan kalimat Allah adalah dialah al ulya, tinggi. Wallahu azizun arti bahasanya maha perkasa,
arti aslinya maha mengalahkan. Hakimun maha bijaksana. D. Apa sih azizun? Maha mengalahkan. Maksudnya apa? Allah berkuasa mengalahkan kalimatnya orang-orang yang ingkar itu. Apa sih kalimatnya orang ingkar? Yakni apa saja yang diyakini oleh mereka untuk bisa melawan Rasul. Jadi orang Quraisy Mekah itu punya keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan Muhammad, bisa menjebak Muhammad, bisa membunuh Muhammad dan sebagainya. Ternyata kalimat mereka gagal. Gagal, ibaratnya tidak terbuktikan. Tidak terbuktikan manjur dan sebagainya. Tapi kalimat Allah terbuktikan bisa mengungguli. Kalau mereka terbukti, Rasul Muhammad meskipun sudah dikepung rumahnya di Mekah, bisa keluar. Meskipun gua Sur dalam tanda kutip sudah digeledah, tetap bisa keluar. Ini Allah bisa mengungguli, kalimat Allah mengungguli kalimat mereka. Kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat mereka adalah sufla. Jadi sama-sama kalimatnya tapi beda apa ya ibarat itu kekuatannya, beda kemakbulannya, beda kepastiannya, beda realisasinya. Sama-sama kalimat tapi beda. Nah, ya. Nih, berarti orang-orang Quraisy Mekah yang ngejar Muhammad dipastikan gagal, nggak akan berhasil. Apa Rasul nggak akan berhasil. Karena Allah adalah al-ulya tinggi. Lanjutannya, apa sih kalimat Allah? Kalimat Allah adalah rangkaian kata-kata yang menjadi identitasnya. Apa sih kalimat Allah? Ya ini rangkaian kata-kata yang jadi identitasnya. Apa bunyi kata-katanya? La ilaha illallah. Ini para fasir bahwa kalimat Allah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, di dalam kalimat ini bermuatan tiga. Makanya dalam pelajaran ilmu di Bikinas, kalimatun salah satu anwain. Apa sih kalimatun? Ini hikmah saja mana filosofi. Di dalam kalimat lafaz tauhid ini bermuatan tiga. Apa? Isim, namanya Allah. Fiil, perbuatannya Allah. Huruf, gerak makhluknya Allah. Di dalam kalimatun, di dalam kalimatullah, la ilaha illallah bermuatan tiga. Ada isim namanya Allah, ada fil perbuatannya Allah, ada huruf gerak makhluknya Allah. Allah berkuasa menggerakkan makhluknya untuk Allah kehendaki supaya kalimat Allah itu menjadi ulia. Allah berkuasa menggerakkan seluruh binatang, seluruh hewan, seluruh manusia. Allah berkuasa menyetir hati manusia. Allah berkuasa menyetir benda-benda mati. Itu namanya harfun. Allah berkuasa menggerakkan makhluknya itu. Karena dalam kalimat Allah tiga, isim, fiil, huruf. Isim namanya, fiil perbuatannya, huruf gerak makhluknya. Kalimat Allah, la ilaha illallah. Berikutnya, mana buktinya? Ada buktinya. Saniasna ini berkata kepada li sohibi. Saniasna ini, orang yang kedua, siapa? Rasul Muhammad. Mengenalkan kepada sahabatnya. Tentang apa? Tentang isim, fiil, huruf. Apa isim? Namanya Allah. Terbukti Rasul bilang, la tazan. Innallaha ma'ana wa Abu Bakar. Rasul nggak berkata, inna robbana ma'ana. Sungguhnya Tuhan kita bersama kita. Rasul nggak nyebut robba, nyebut isim langsung Allah. Innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, Tuhan kita tuh punya isim. Allah berbunyi innallaha ma'ana ucapan Rasul. Tidak berbunyi inna robbana ma'ana. Rasul dan ucapan la tazan. Wahai Abu Bakar, bukan gelisah, khawatir. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan gelisah. Allah itu bersama kita. Rasul mengenalkan kepada sahabatnya tentang isim nama Allah, tentang isimnya. Karena hakikatnya sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang ada identitas isimnya. Makanya di Al-Quran kata-kata artinya hamba banyak penulisannya. Contoh, al-abda, al-abdi, al-abdu sama artinya hamba. Hanya beda harokatnya.
Abdan, abdin, abdun. Sama artinya hamba, hanya beda harokatnya. Abda, abdi, abdu, sama. Abdallahi, abdillahi, abdullahi, sama. Hanya beda harokatnya. Sekarang diartikan. Al-abda, hamba yang tertentu atau khusus. Al-abdi, hamba tertentu atau khusus. Al-abdu, hamba tertentu atau khusus. Karena isim makrifat yang sudah kenal. Abdan, hamba umum, abdin umum, abdun umum, umum karena nakiro asing. Abda, abdi, abdu artinya hamba. Abdullahi hamba Allah, Abdillahi hamba Allah, Abdul hamba Allah. Nah, dari berbagai tulisan abdu di Al-Quran yang tidak ada itu adalah tulisan abda, abdi, abdu. Enggak ada. Maksudnya apa? Lafat hamba di Al-Quran yang berbunyi abda saja, tidak ada Allahi terhu, enggak akan ada. Adanya alif lam al-abda, al-abdi, al-abdu. Adanya tanwin abdan, abdin, abdun. Adanya bersandar entah dengan domir hu, abdahu, abdina, abdahu, abdina, abdaha, abdihi, abdina, abduna, abdullahi, abdillahi, abdullahi. Yang ada itu. Kalau sendirian, abda saja nggak ada domirnya, nggak akan ada Al-Quran. Itulah hikmahnya selama 30 juz, lafat abda, abdi, abdu yang nggak ada persandaran, nggak akan ada di Al-Quran. Nggak ada. Allah hilangkan. Ini sebagai hikmah bahwa seorang hamba itu harus ciri isimnya ada. Apa? Alif lam. Alif lam itu apa? Menyatu dengan perbuatan Allah. Contohnya apa misalnya? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisanya itu, biidnillah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan Isa untuk Allah pakaikan perbuatan Allah hidupkan orang mati. Allah beri kemudahan Isa untuk Allah berikan ilmunya Allah untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Oh, berarti Isa itu bisa menyembuhkan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu karena Isa itu Allah gerakkan untuk berbuat kayak fiilnya Allah, menghidupkan, menyembuhkan. Nah, ini contohnya. Contoh kedua, siapa? Khidir. Khidir bisa berbuat yang di luar Nurul, apa ya? Saya niru netizen ya, di luar Nurul. Khidir yang bisa berbuat di luar Nurul, itu Musa sampai protes itu. Musa protes. Khidir melobangi perahu. Khidir bunuh anak kecil. Itu maunya Allah itu. Itu maunya Allah itu. Khidir merasa digerakkan Allah berbuat seperti itu. Khidir berarti hamba yang alif lam, yang menyatu dengan perbuatan Allah itu. Makanya Musa protes. Kenapa? Karena di luar Nurul. Maaf ya, di luar nalar. Nah, sekarang contoh hamba yang tanwin nakirah. Apa? Abdan, abdin, abdun. Fathatan dua fathah, dua kasrah, dua doma. Merasa berdua bersamanya. Siapa saja? Contoh Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad contohnya. Nanti kita bahas contoh berikutnya. Sedangkan kalau abda, abdu salah. Kenapa salah? Karena nggak ada ciri khas isimnya, nggak ada identitas isimnya, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak ada mudhof persandaran, maka diragukan status kehambaannya. Ini hikmahnya. Sedangkan Abdullah, Abdullah hamba Allah, Abdullah hamba Allah, Abdullah hamba Allah. Ini bersandar. Oh, berarti mari kita sebagai hamba harus menjiwai sifat-sifat isim dalam diri kita. Ini apa? Menyatu. Maksudnya apa menyatu? Kalau kita berbuat nolong orang, jangan merasa itu kita yang berbuat. Merasalah Allah yang nolong dia cuma lewat tangan saya. Gitu maksudnya. Menyatu. Berarti segala amal soleh kita kepada orang lain, akhirnya adalah Allah yang berbuat kepada orang lain lewat tangan kita sebetulnya. Kita sebagai medianya, Allah pinjam untuk Allah bergerak, berbuat terhadap orang itu. Nah, jadi merasalah segala amal solihat Allah yang berbuat, bukan kita yang berbuat.
Makanya merasa menyatu dalam perbuatannya. Alif lam al-abdu. Yang kedua, merasa berdua dengannya ketika sendirian, ketika dengan orang banyak, tetap merasa berdua. Merasa bersandar, tawakal kepadanya. Mudah bersandar. Abdahu, hambanya. Abdina, hamba kami. Abdallahi, hamba Allah. Ini yang benar, benar, benar. Yang salah adalah abda, abdi, adu. Di Quran tidak ada. Di Quran tidak ada. 30 juz nggak akan nemu kata-kata abda, abdi, adu yang tidak ada persandarannya. Nggak akan nemu. Nggak akan nemu. Ini hikmahnya. Berarti seorang hamba harus pakai alif lam, harus tanwin, harus bersandar. Tidak boleh sendirian tanpa alif lam, tanpa tanwin, tanpa bersandar. Maka diragukan status kehamba. Lanjutannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, karena Rasul meyakini Allah berada mendampingi Rasul di Gua Sur itu, nah, Rasul berkata, Abu Bakar, la tazan. Jangan kau bersedia hati, sungguh Allah bersama kita. Abu Bakar, gimana rasanya? Dua orang dalam gua, Allah yang ketiga. Gimana perasaanmu? Ya, saya tenang Rasul. Begitu pula aku. Nah, ke sana. Ini hikmahnya ke sana dialognya. Begitulah aku. Jadi, Abu Bakar, Allah bersama kita. Di mana kita berada? Nah, makanya Rasul tenang. Abu Bakar gelisah. Rasul tenang. Nah, Rasul sebagai orang kedua ngasih tahu kepada sahabatnya supaya tenang. Jangan sedih. Semuanya Allah bersama kita. Wa allama adamal asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Kula kok berkata tiap-tiapnya. Arti bebasnya semuanya. Ini saya copy paste dari Al-Baqarah 30-an. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Oh berarti Adam itu seumur hidup beliau ketika hidup di surga dan di bumi itu dalam rangka Allah ngajarin Adam nama. Diajarin seumur hidupnya. Contoh misalnya kita ke surga, ada menikmati segala kenal surga yang enak, yang indah itu. Oh, berarti Adam kenal Allah hanya sebatas Allah Al-Ghani, maha kaya, punya segalanya surga. Allah Ar-Rahmanu, maha pengasih. Allah Ar-Rahimu, maha penyayang, dan sebagainya. Tapi Adam belum kenal Allah Al-Ghafuru, belum kenal. Allah Al-Ghafaru belum kenal. Kapan kenalnya? Ketika Adam melanggar. Nah, dengan melanggar itulah Adam menjadi kenal Allah At-Tawwabu, menerima taubat. Allah Al-Ghafuru, maha pengampun. Oh, berarti hikmahnya ada kalanya di balik dosa kita itu adalah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita bahwa Allah maha pengampun. Wahai manusia yang terpeleset dosa, ketika sadar, segera balik kepada Allah. Karena ada kalinya dosa sebagai tarikan dari Allah supaya balik lagi kenal kepadanya bahwa dia itu maha terima taubat atau wabu, maha pengampun al-ghafuru, maha pengampun al-ghafaru. Sama di sini dalam adegan dalam gua sur, Allah mengenalkan dirinya kepada Abu Bakar melalui ucapan Rasul. Abu Bakar, ingat Allah itu punya isim, punya nama, punya fiil, punya perbuatan, punya huruf, punya makhluk bisa digerakkan oleh Allah. Maka dimanapun Adam berada, karena kita anak cucu Adam, berarti ayat ini juga mengarah kepada kita. Dimanapun kita berada, hakikatnya adalah dalam rangka kita mempelajari nama-namanya. Dan melalui peristiwa yang kita alami itulah sebagai media bagi Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Kapan kita kenal Allah? Ya, dalam segala keadaan. Ketika kita kaya, kenal Allah. Maha memberikan rizki, ar-razzaku misalnya. Pas kita nggak punya, kenal Allah, al-ghaniyu, makanya kita sebagai fakir, rasa butuhnya ada. Pas kita berdosa, kenal Allah, al-ghafuru, maha pengampun. Ini contohnya. Kita kenal Allah dalam segala keadaan. Nah, Allah telah dirinya kepada kita dan mengajarkan terus lewat pengalaman hidup kita. Termasuk dalam peristiwa ini. Saniyasna ini lisokibihi. Orang yang kedua mengenalkan kepada sahabat tentang apa? Tentang kebersamaan Allah bisa dirasakan
melalui ciri-cirinya isim. Misalnya cirinya berakhiran tanwin nakirah. Contohnya Rasul bilang, Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita, Abu Bakar, ibarat fathatain, dua fathah. Fathah yang satu kita, fathah satu lagi itu Allah. Makanya fathatain ini dua fathah. Jadi dua fathah bersamaan, berdampingan. Allah itu bersama kita, Abu Bakar. Siapa kita? Itu fathah yang bawah. Kalau Allah fathah yang atas, makanya fathatain. Allah punya isim. Isimnya bunyinya Allah. Allah fathah yang atas. Dan kita fathah yang bawah. Abu Bakar, merasalah kita tuh merasa fathatain. Merasalah tanwin nakiro. Merasalah bersama Allah. Meskipun kita sedang berdua. Merasalah bertiga, Allah yang ketiga. Kalau kita sendirian, merasa berdua, Allah yang kedua. Kalau kita ngumpul orang banyak, merasa berdua dengan Allah. Kumpul dengan orang banyak. Tetap merasalah tanwin nakiro. Merasalah mengasingkan diri dari seluruh orang untuk merasa berdua dengan Allah saja. Nah, ke sana penghatannya tanwin. Wahai Abu Bakar, Allah ma'ana. Kita sekarang mengalami tanwin nakiro, Abu Bakar. Merasa berdua. Aku merasa berdua dengan Allah, dan engkau bahkan diharapkan juga merasa berdua dengan Allah. Nah, kita merasa sama, merasa tanwin nakiro. Apa sih tanwin nakiro? Ya, ini pengasingan diri. Maksudnya apa? Jika seorang hamba telah mengasingkan diri dari manusia, maka akhirnya pasti merasa berduaan dengan Allah saja. Yani kita itu semakin merasa kenal dan merasa bergantung kepadanya. Kapan? Bisa kita dalam kesendirian. Contoh misalnya, saya seorang pasien sedang tidur di pavilion sendirian, nggak ada yang jaga. Itu adalah masa paling gampang ingat Tuhan. Kenapa? Orang ketika sendirian itu gampang ingat Allah. Ya. Cuma zaman sekarang kan orang menyalahgunakan timingnya itu. Banyak para pasien di rumah sakit ketika sendirian, nggak ada yang jaga, nggak banyak dikirnya malah sibuk handphonean, ngobrol di grup, ya teman-teman ya, daripada bengong buka WA ngobrol di grup. Harusnya mumpung sendirian, mari bertanwin nakiro, mari merasa berdoaan, ya Allah sakit saya seperti ini, mari mengeluhkan curhatnya kepada Allah, mumpung sendirian. Jangan malah pengen meramaikan diri, nyari teman di grup, jangan gitu ya. Jangan gitu, karena ketika sendirian itu paling gampang ingat Tuhan, paling gampang itu. Jangan disalahgunakan timingnya itu untuk nyari teman untuk ngobrol malahan. Lah kalau sendiri aja ngobrol, kapan ingat Allahnya kalau gitu? Nah, ini hikmahnya. Ini hikmahnya ya. Tanwin nakiro. Mari kita sering menjadi tanwin nakiro. Jadi apa? Mengasingkan diri bukan secara fisik, tapi secara getaran hati, secara akal, secara ingat, lebih banyak ingat Allah daripada ingat yang lain. Itu namanya pengasingan diri. Tanwin nakiro. Apa sih tanwin? Contohnya fathatain dua fathah. Fathatain dua fathah. Apa sih fathatain dua fathah? Ya ini apa? Merasa berdua dengannya ketika di atas kedudukan jabatannya. Karena fathatain letaknya di atas huruf. Letaknya di atas huruf. Contohnya Nabi siapa ngalami fathatain? Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau di komentar orang, Nabi Sulaiman Anda itu punya segalanya ya. Punya jabatan, punya harta benda banyak. Pokoknya surga dunia lah. Pokoknya. Apa Sulaiman jawabannya? Qala dia berkata. Dia siapa? Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Ini dari karunia Tuhanku. Liyabluwani. Untuk mengujiku. Aaskuru. Apakah aku bersyukur? Amapuru. Ataukah aku ingkar? Gitu. Jawaban Sulaiman berbunyi in bunyi min fadli Robbi. Ini karunia Tuhanku. Nggak bilang gini, ada min fadlillahi. Ini karunia Allah. Nah, nggak nyebut lafaz Allah. Atau gini, ada min fadli Robbina. Ini karunia Tuhan kita. Nggak gitu.
nggak nyebut lafadz Robina, nggak nyebut lafadz Allahi, tapi nyebut lafadz Robbi apa Robbi, Tuhanku, apaku. Ku itu merasa berdua kesertaan, merasa berdua karena kata-kataku merasa merasa namanya ya, apa namanya ya, privasi, merasa berdua saja, merasa berdua saja. Ini karunia Tuhanku, Tuhanku. Kalau berbunyi Tuhan kita, merasa bersama ngajak orang lain. Kalau berbunyi Tuhanku, merasa berdua saja. Nah, ini karunia Tuhanku. Nah, ketika jawabannya Fadil Robi, merasa Fathatain Sulaiman. Merasa dua fatkah. Jadi apa? Berdua dengan Allah dalam jabatannya itu. Makanya Nabi Sulaiman nggak menyalahgunakan jabatannya. Nggak mentang-mentang bisa nyuruh-nyuruh orang. Akhirnya nyuruh sebagaimana nafsunya Sulaiman. Nggak gitu akhirnya. Nggak gitu. Nah, Sulaiman merasa berdua dengan Tuhannya ketika di atas rata-rata, di atas kedudukan jabatannya. Ini contoh Nabi yang mengalami fathatain. Yang kedua, sekarang kasrotain. Apa sih kasrotain? Dua kasroh. Kasroh tandanya di bawah huruf. Masa berdua dengannya ketika di bawah tekanan atau tidak berdaya. Contoh Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau bertahun-tahun sakit kulit ya. Nah, ini adegan apa beliau ketika berkata, wa Ayyuba dan Ayub itnada ketika dia menyeru. Nyuruh siapa? Robau Tuhannya. Apa bunyinya? Ani sesungguhnya aku Masania kalau berkata telah menyentuh padaku aduru kesulitan dalam burung rasa sakit ini. Wanta dan engkau lah arhamur rohimina yang lebih penyayang dalam burung dari para penyayang-penyayang itu. Ini kalau berkata seperti itu. Ucapan ani masania sungguhnya aku telah nimba kepadaku. Jadi dengan kata-kata aku, padaku, ini merasa berdua. Jadi Nabi Ayub yang telah dituntut diputus cerai oleh istrinya, diusir oleh warga kampung karena mereka takut ketularan, itu dikucilkan, pokoknya dikucilkan. Nabi Ayub merasa berdua dengan Tuhan ketika nggak berdaya dalam tekanan warganya itu merasa berdua. Makanya ketika merasa berdua, merasa berhadapan dialog berbunyi wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, engkaulah yang paling penyayang. Kalau istriku nggak menyayangku lagi, kalau warga kampung itu nggak menyayangku lagi, engkaulah yang paling penyayang. Wa anta merasa berdua berhadapan dialognya. Ini contohnya seorang nabi mengalami kasroten. Apa kasroten? Merasa dua kasroh, merasa berdua dengan Tuhannya ketika di bawah huruf, di bawah tekanan tak berdaya. Apa huruf? Gerak makhluknya. Warga kampung makhluknya Allah. Istrinya Ayub makhluknya Allah. Ketika gerak makhluknya mengusir Ayub, Ayub merasa di bawah huruf, di bawah gerak makhluknya. Tetap merasa kasroten. Ini contoh Nabi yang merasa kasroten. Nah kalau domaten contohnya siapa Ustadz? Kita buka tampilan berikutnya. Apa sih domaten? Dua doma. Apa dua doma? Apa doma artinya berkumpul. Secara bahasa doma artinya berkumpul. Merasa berdua dengannya ketika berkumpul sesama manusia. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pernah mengalami domaten. Kapan adegannya? Ketika pengejaran dengan Fir'aun. Jadi kejar mengejar maksudnya. Rombongan depan Musa dan kaumnya. Rombongan belakang Firaun dan tentaranya. Falamma maka ketika taro'a mereka berdua saling melihat. Apanya berdua? Al-jam'ani dua kumpulan alias dua golongan. Jadi kelompok Musa noleh ke belakang. Maaf ya, saya noleh gini ya, biar dramatis. Noleh ke belakang, bu ada Fir'aun tuh. Nah, Fir'aun noleh ke depan nih, saling toleh menoleh maksudnya. Saling melihat, taro'a itu saling melihat. Falamma taral jam'ani maka ketika saling melihat dua kelompok itu. Qala ashabu Musa sahabatnya Musa berkata. Ini ketika Musa dikelilingi sahabatnya komentar sahabat. An inna wa Musa inna sungguhnya kita la mudrakuna la itu sungguh. Mudrakuna kalau berkata orang-orang yang tersusul. Sungguhnya kita Musa kalaupun kita lari percuma sebetulnya. Pasti kita susul Fir'aun. Di depan ada laut. Di belakang ada musuh.
kita kan masih berhenti, jalannya buntu gitu, ke sana. Jalannya buntu, depan ada laut, belakang Fir'aun. Kita buntu jalannya, gimana ini? Percuma kita lari, tetap akan terkejar. Ternyata karena Musa mengalami domatain, mengalami berdua dengan Allah, langsung jawabannya sekakmat. Sekak mati, sekak mat langsung. Kalah, langsung menyangkal. Kalah. Dia berkata, dia siapa? Musa. Kalah. Arti hasilnya, sekali-sekali tidak. Arti bahasa gaulnya, nggak mungkin. Tak mungkin. Ada lagunya tuh. Tak mungkin. Kata Gus Gus. Kalah, nggak mungkin, nggak mungkin. Inna sesungguhnya ma'ya Robi. Urutannya, Robi ma'ya. Sungguhnya Tuhanku bersamaku. Saya yakini dia akan berikan petunjuk padaku. Allah nggak, Musa nggak bilang inna ma'anallahu, sungguhnya inna ma'anallaha misalnya, sungguhnya Allah bersama kita, nggak gitu. Musa nggak nyebut nama Allah. Musa nggak berkata ma'ana, nggak bilang ma'ana bersama kita, tapi bersamaku. Inna ma'iya Robi, sungguhnya Tuhanku bersamaku. Musa merasa berdua dengan Tuhannya di tengah-tengah orang banyak, itu hikmahnya. Musa merasa domaten. Musa merasa domaten. Ya. Musa merasa berdua dengan Allah, mesti berkumpul dengan orang banyak. Makanya yakinnya betul, nggak mungkin. Ini kasarnya ya, saya dialognya dramatis. Nggak mungkin Allah menelantarkan diriku. Nggak mungkin Allah membiarkanku dalam keadaan seperti ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang secara akal ya, di depan ada laut buntu ini. Ini di luar Nurul. Di luar Nurul ini ya. Buntu jalannya di luar Nurul ya. Tapi bagi Allah nggak ada mustahil. Ingat bahwa manusia penuh dengan sifat kemungkinan dan ketidakmungkinan. Tapi Allah penuh dengan sifat kepastian. Kalau manusia penuh dengan sifat kemungkinan dan ketidakmungkinan. Tapi Allah penuh dengan sifat kepastian. Nah, Musa itu nggak ukur diri manusia, ukur Allahnya. Pasti Allah akan nolong. Pasti nolong. Memang secara di luar Nurul ya, secara akal nggak bisa maju ke depan karena ada laut. Nah, ini secara akal nggak bisa maju ini. Itu secara akal, tapi Allah nggak bisa diukur pakai akal. Allah punya fiil apa fiil perbuatan yang di luar Nurul, di luar akal manusia. Lanjutannya, itu yang duduk paling belakang itu 5 orang itu sudah ya silakan ya diseruput kopinya, dicelpat-celput cemilannya ya. Ini karena apa sampai malam ini ya. Karena materinya panjang ini ya. Lanjutannya. Tanwinun nakiro an in un. Saniasna ini orang yang kedua yakni Rasul kepada sahabatnya Abu Bakar. Orang yang kedua dari 2 orang dalam gua itu juga pernah merasakan fathatain, kasrotain, domatain. Lantas mengajak sahabatnya untuk ikut merasakan tanwin nakira tersebut. Oh, berarti Rasulullah pernah mengalami tanwin nakiro dong? Iya. Kapan peristiwanya? Ini contoh saja. Banyak ayatnya. Dari banyak saya contohkan yang terkenal aja. Yang pertama, Rasul pernah menfathatain, apa sih fathatain? Di atas huruf. Merasa berdampingan dengan janji Allah berupa kemudahan bagi Rasul untuk kembali ke Mekah. Jadi setiap Rasul masuk Mekah gagal masuk, mau umroh haji gagal masuk, gagal berangkat karena dia ngalangi, dia ngalangi. Nah, Allah menjanjikan, wahai Muhammad, innalladzi fardhu alaikal qur'ana la radduka ila ma'atin. Inna sesungguhnya alladzi yang fardhu alaikal qur'ana yang mewajibkan atasmu dalam kurung melaksanakan Al-Quran la itu niscaya atau sungguh radduka pasti karena ini sungguh pasti mengembalikanmu ilama itu kepada tempat kembali ke Mekah. Gini kasarnya, wahai Muhammad, ini Jibril bilang ya, wahai Muhammad, meskipun engkau itu berkali-kali masuk Mekah gagal, mau berkat haji tiap tahun gagal, mau umroh tiap tahun gagal, ya, misalnya gagal, jangan khawatir, suatu ketika pasti Allah ngasih kemudahan bisa ngerebut Mekah. Nah, karena Allah yang berjanji, Rasul merasa di atas angin.
merasa pasti menang suatu ketika itu. Ini contohnya. Sekarang contoh ilustrasi sederhananya di sini misalnya ya. Ini contoh zaman sekarang misalnya. Saya punya tim sepak bola, namanya tim A. Selalu kalah dengan tim B. Selalu kalah dengan tim B. Nah, suatu ketika, ini contoh buruk tapi ada hikmahnya. Suatu ketika, sebelum main ini, wasitnya bisiki saya. Tenang aja, weh, pelatih si A, tim A, nanti saya menangkan. Nanti saya yang ngatur skornya. Tenang aja. Nah, ketika si wasit menjanjikan akan ngasih kemenangan, maka tim saya, tim A yang biasa kalah dengan si B, akan merasa fathatain, merasa berdua dengan janjinya wasit, merasa di atas huruf, merasa menang sebelum bertanding. Kenapa? Karena pasti menang. Ketika musuh memasukkan gol, dianulir wasit. Ketika musuh menjegal pemain saya, di kartu kuning. Ketika teman saya pemain saya yang berbuat, maka tidak apa-apa, tidak offside dan sebagainya. Merasa fathatain saya itu berbuat, sebelum bertanding. Ini contohnya. Sama di sini, meskipun Mekah belum direbut, Rasul sudah merasa fathatain. Fathatain Allah sudah janjikan naroduka ilama. Nah, sama kita ini yang merasa rindu Mekah, berangkat umroh gagal terus, hajinya gagal terus. Mari menghayati janji Allah di surat ini. Naroduka ilamaatin. Pasti Allah mudahkan di situ. Asal kita tuh yakinnya betul dengan fatatennya ini. Ya. Berdampingan dengan janji itu yakinnya betul. Tidak ragu lagi. Ini contoh Rasul mengalami fathatain. Berikutnya, Rasul Muhammad pernah mengalami kasrot. Apa kasrot? Di bawah huruf. Merasa berdua dengan Allah ketika dalam tekanan. Kapan? Ketika di Mekah ini, orang Mekah sebelum berhijrah. Adegannya Rasul ketika keluar rumah. Rumah beliau dikepung orang. Beliau nggak bisa keluar. Nah, gimana bisa keluar? Nah, Jibril datang ngasih tahu, ya Muhammad, kul katakanlah. Bacalah doa ini. Kul katakanlah. Bacalah doa ini. Rasul membaca akhirnya. Robbi, wahai Tuhanku, adekilni, masukkanlah aku mudhokolan ke tempat yang masuk sidekin yang benar, secara masuk yang benar, wahrijeni dan keluarkanlah aku mukhrij sidekin secara keluar yang benar, wajah ali dan jadikanlah untuk ke min ladunka, doanya berbunyi min ladunka, tidak berbunyi min indika, tidak ya, min ladunka, ladun sisi kekuasaan Allah. Kalau min indika sisi khazanah perbendaharaan gaib milik Allah. Bedanya itu. Indah sama ladun. Nah, Rasul dalam tekanan. Tapi karena merasa berdua dengan Allah, aman. Nggak takut ketangkep, nggak takut dikepung, nggak takut dipergoi musuh. Merasa nyaman ketika membaca doa ini. Ada Hilni, apa nih itu aku. Jadi masa berdua, ada Hilni, Akhrijeni, wajah Ali, merasa berdua dengan Tuhannya. Merasa kasrotan dalam tekanan tetap merasa berdua dengan Tuhan. Rasul Muhammad ini ya. Sekarang domaten. Kapan Rasul ngalami domaten? Ya ini dalam kisah ini. Ketika adegan di Gua Sur ini. Apa doma berkumpul? Yakni merasa berdua dengan Allah. Meskipun Rasul berkumpul dengan Abu Bakar. Merasa berdua. Makanya Abu Bakar diredam Rasul supaya nggak gelisah. Abu Bakar latazan. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Rasul nggak bilang, sesungguhnya Allah bersamaku. Nggak gitu. Rasul mengajak Abu Bakar. Mengajak untuk ikut doma. Ikut merasa berkumpul dengan Allah maksudnya. Rasul merasa berdua dengan Allah tapi mengajak Abu Bakar, makanya berbunyi ma'ana, nggak berbunyi Abu Bakar inallah ma'i, Allah bersamaku, nggak gitu, Allah bersama kita. Nah, Rasul mengajak Abu Bakar ikut merasa doma, apa, berkumpul dengan Allah juga meskipun sedang berkumpul dengan Rasul. Lah ke sana merasa doma time. Berarti jika kita merasa bertanwin nakiro, apa tanwin, mengasingkan diri dari makhluk secara perasaan, hanya ingat kepada Allah saja,
Maka lanjutan ayatnya, fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan ketentramannya alai atasnya, wa yadau, dan dia menguatkannya atau memperkuatnya bijunudin, dengan tentara-tentara lam tarawha, yang belum atau tidak kalian bisa melihatnya. Gitu. Ternyata setelah lafaz la tazan innallah ma'ana, setelah merasa ma'ana, merasa bersama Allah, berarti merasa isim tanwin nakiro. Nah, setelah merasa menjauhi sebagai isim bersama Allah, maka Allah berbuat fiil. Apa fiilnya Allah? Anzala, menurunkan. Apa fiilnya Allah? Ayyada, menguatkan. Ini udah urut. Isim, fiil, udah urut ini ayatnya. Hikmahnya ini udah urut ini. Ketika kita sudah merasa seperti isim, ada alif lamnya, ada tanwinnya, ada mudofnya, ada bersandarnya kepada Allah, maka Allah membuktikan akan menurunkan ketentraman batinia, sakinatan, dan kekuatan lahiriah berupa tentara-tentara secara gaibnya itu. Nah, ini Allah itu akan berbuat anzala dan ayada kalau yang bersangkutan merasa ma'ana dulu, merasa inallah ma'ana dulu, merasa bertanwin dulu. Kalau sudah merasa bertanwin nakiro, maka Allah membuktikan fiilnya. Makanya urutannya sakinah turun dan junudin turun, nunggu kalimat inallah ma'ana dulu. Makanya apa itu fa? Maka tindak lanjutnya maka Allah menurunkan. Oh, berarti rasa tentram adalah suatu perasaan yang Allah ciptakan, yang Allah simpan di langit sana. Kapan Allah turun kepada kita? Kalau kita sudah merasa tanwin nakiro, merasa an-in-un dulu. Kalau sudah merasa an-in-un, merasa berdua dengan Allah, maka Allah turunkan anzala, turunkan sakinah. Oh, berarti ibarat pesawat nggak akan turun kalau nggak ada landasannya. Kalau landasannya siap, pesawat turun. Sama sakinah dalam rumah tangga, sakinah dalam pekerjaan, sakinah dalam pergaulan, sakinah dalam bermasyarakat, sakinah dalam pemerintahan akan turun dari langit kalau si orang itu harus tanwin dulu, merasa makna dulu, karena sakinah masih disimpan di langit. Allah nggak akan berbuat anzala kalau kita nggak merasa tanwin nakirah dulu. Nah, ini hikmahnya. Sakinah turun kalau rumah tangga ada landasannya. Sakinah turun kalau yang bersangkutan bertanwin nakirah. Lanjutannya, apa sih sakinah? Perumpamaan hijrahnya perasaan hati kita dari kegelisahan kepada ketenangan. Apa sih junudin, kekuatan lahiriah? Perubahan hijrahnya wujud fisik kita dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jadi secara praktek di lapangan, Abu Bakar sebagai al-awalu, Rasul Sani yang kedua. Abu Bakar yang memimpin hijrah lahiriah. Abu Bakar yang memimpin hijrah reliyah. Hijrah berdua loh ya. Rasul Bakar berdua sedang hijrah. Siapa yang memimpin Abu Bakar? Kalau hijrah fisik, fisik Rasul dikirim Abu Bakar, dia coba ke gua, dia coba ke belok sini, belok sana. Abu Bakar yang mengajak. Jadi fisik Rasul, hijrah fisik Rasul itu yang menggerakkan Abu Bakar. Tapi hijrahnya hati Abu Bakar yang gerakkan Rasul. Abu Bakar, hatimu gelisah ya? Dilanda nestapanan lara alias galau. Abu Bakar, hatimu galau ya? Tenanglah, latazan, inallah ma'ana. Berarti hijrahnya hatinya Abu Bakar itu yang memimpin Rasul. Tapi hijrahnya fisik Rasul yang memimpin Abu Bakar. Nah, ini keduanya saling berkaitan ini. Perumpamaan aja. Perumpamaan ini. Nih, mari kita hijrah secara fisik. Contohnya apa? Misalnya terbiasa makan haram, mari kita hijrah produk milih yang halal. Terbiasa bergaul dengan orang-orang buruk, mari hijrah bergaul dengan orang-orang soleh. Dan namanya hijrah secara fisik. Dan juga hijrah secara batinia supaya sakinatan turun pada kita. Ini hikmahnya. Sakinah dan junudin satu paket. Saniasna ini berkata kepada sahabatnya supaya berbuat tanwin nakiro. Mari kita
berhijrah dari sempitnya hati menjadi luasnya hati, seluas samudra jika menyimpan kebaikan. Contoh misalnya, si A saya tolong, si A jatuh saya tolong, besok jatuh lagi saya tolong, besok jatuh lagi saya tolong. Ternyata suatu ketika si A nyakiti saya, dolimi saya, terus saya bilang seperti ini, kamu itu nggak bersyukur ya, kemarin saya tolong berkali-kali, coba kalau nggak saya tolong, nggak bisa kamu itu. Jadi saya ungkit-ungkit amalan. Jadi saya merasa rugi, merasa menyesal, nolong si A, ternyata timbal baliknya dia buruk kepada saya. Itu namanya hati saya nggak seluas samudra. Nah, jadi kesannya kesabaran saya itu stoknya terbatas. Saya bilang sabar saya sudah habis, ya ada maaf bagimu. Gitu kesannya. Ya, barang siapa sabarnya terbatas, berarti hatinya nggak luas, pengennya itu kesannya pengen berbuat baik pada orang lain, asalkan timbal baliknya baik juga kepada kita, kan gitu kesannya. Pengen nggak rugi kan ya, berarti hatinya nggak luas. Mari kita hijrah, hati kita terbiasa apa sempit, ya ini apa, gampang tersinggung, nggak sabaran, nggak gampang memaafkan, pengen timbal balik, pengen nggak rugi, itu namanya hatinya nggak luas berarti. Barang siapa terus nolong orang meskipun timbal balik buruk, hatinya luas, sabarnya nonstop, nggak bertepi, sebagaimana samudra nggak kelihatan tepinya. Allah adalah as-saburu jalla jalalu. Kalau kita sabar adalah kayaknya adalah Allah itu menitipkan sabarnya kepada kita untuk dipraktekkan kepada orang lain. Nah, kalau kita bersedia tanwin, berdua dengan Allah, maka Allah mengalirkan sabar kepada kita untuk dipraktekkan. Ingat, sabarnya Allah jangan dibatasi. Sabarnya Allah, Allah titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita masalahnya. Jangan dibatasi. Jangan membendung rahmat Allah berupa kesabaran itu sendiri. Jangan dibendung. Jangan dibendung. Nah, barang siapa sabarnya terbatas, berarti hatinya sempit, belum hijrah kepada luasnya hati jika nyimpan kebaikan. Berhijrah dari dangkalnya hati menjadi dalamnya hati, sedalam lautan jika nyimpan keburukan. Maksudnya, kalau kita ngelihat aibnya orang, dipendam dalam-dalam, jangan diceritain, jangan diviralkan, supaya banyak viewer, banyak follower, supaya dapat keuntungan sekian. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan cari keuntungan dari aibnya orang. Hati-hati ya, hati-hati ini. Mari kita itu sedalam mungkin memendam aibnya orang. Kapan kita boleh jujur? Kalau dalam peradilan, misalnya diminta sebagai saksi kunci. Ya Pak Hakim, saya tahu dia yang mencuri. Saya tahu dia yang berbuat seperti itu. Nah, boleh jujur. Boleh mengungkap aibnya orang karena dimintai secara peradilan. Karena butuh keadilan, kebijaksanaan, maka silakan ungkapan secara terang-terangan. Tapi selama tidak ada permintaan peradilan, diam saja. Aibnya orang jangan diobrol kemana-mana. Mari disimpan sedalam mungkin, sedalam mungkin. Karena kita pun punya aib, kita punya rahasia, kita juga punya aib. Kalau kita terbiasa buka aibnya orang, maka aib kita akan dibuka oleh Allah. Nah, ini hikmahnya ya. Nah, jadi mulai sekarang, mari kita itu apa istilah Jawa itu, maaf ya, saya orang Jawa. Mikul dhuwur mendem jero. Maaf ya. Mikul dhuwur mendem jero. Maksudnya apa? Eh, kalau kita sebagai anak, maka jaga anak baik orang tua. Dijunjung tinggi anak baik orang tua. Dan kalau kita sebagai anak, maka dipendam dalam aibnya orang tua. Ini kalau kita anak dan orang tua. Suami sama istri sama. Masing-masing punya aib. Sama-sama. Suami jaga aibnya istri, istri jaga aibnya suami. Itu namanya hati kita sedalam lautan. Nah, ini. Jadi kalau kita lagi galau, jangan curhat di status. Maaf, saya lagi galau. Ya gitu. Nanti dibully sama netizen. Ya, ini sekarang netizen galak-galaknya masalahnya nih ya. Oh, ya. Curhat kepada Allah saja. Jangan curhat di status. Jangan curhat di media sosial. Jangan. Dipendam dalam-dalam aja buruknya. Berikutnya, terakhir, berhijrah dari gelisahnya hati menjadi tenangnya hati. Setenang gua sur jika menyimpan ucapan Rasul, la tazan innallaha ma'ana.
Janganlah kamu bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Wahai Abu Bakar, orang kedua meredam kepada sahabatnya. Wahai Abu Bakar, hijrahnya hati yang gelisah setenang gua sur. Wahai Abu Bakar, tenanglah dirimu setenang gua sur. Ini ayo yang pernah pengalaman masuk gua sur, ini barangkali pernah merasakan hawa-hawa auranya ya. Auranya ya. Jadi ada gua Hira, ada gua Tur. Ini kalau kita masuk dua-duanya itu beda, itu beda. Bedanya apa? Lebih berkesan masuk gua Tur. Kenapa? Karena di dalam gua ini ada bekas-bekas ucapan Rasul kepada sahabatnya. Masih terngiang. La tazan innallaha ma'ana. Berarti ucapan Rasul setenang gua Tur. Mari kita, meskipun gua Tur ada di Arab sana, mari gua Tur taruh dalam hati kita. Ketika muncul gelisah, muncul was-was, mari berkata, wahai hatiku, tenanglah dirimu, setenang gua Sur yang nyimpan ucapan Rasul, la tazan, innallaha ma'ana. Wahai hatiku, tenanglah dirimu, setenang gua Sur. Jadi ketika kita merasa gelisah, mari kayak Abu Bakar, ingat kembali ucapan Rasul kepada Abu Bakar itu, agar kita setenang gua Sur kembali. Maka jadikanlah ucapan ini sebagai tempat pengasingan diri bagi hati kita agar senantiasa merasa tenang, merasa tanwin nakira terus, merasa berdua ketika di atas rata-rata, merasa berdua dengan Allah ketika dalam tekanan, merasa berdua ketika ngumpul dengan orang banyak. Selalu merasa bertanwin nakiro. Mari kita hijrah menuju tanwin nakiro. Pengasingan diri. Meskipun secara fisik kita di kantor sama orang banyak, secara fisik kita di sekolahan bersama murid-murid banyak, secara fisik kita di pasar, secara fisik kita di terminal, ngumpul bareng orang banyak, tetap kita bertanwin nakira, merasa berdua dengan Allah agar tidak mudah kena pengaruh oleh yang lainnya, agar tidak mudah lupa kepada Allahnya. Merasa berdua terus dalam segala keadaan. Akhirnya apa? Hati kita kayak gua sur nanti. Ya ini apa? Meskipun kosong nggak ada orang, masih ada isinya. Berupa apa? Ucapan Rasul yang berbunyi, la tazan innallaha. Demikian materi singkat pada pertemuan kali ini, agar hijrah kita tahun ini, hijrah secara batiniah, dari hati yang gelisah, supaya menjadi tanwin nakiro, menjadi berdua. Hati kita seperti gua sur, jangan kosong. Jangan kosong dari ingatan kepada Allah. Jangan kosong dari ucapan Rasul ini. Agar kita setenang gua sur. Agar setahun ke depan kita menyeberangi hari berikutnya merasa kayak seperti Abu Bakar. Kita hijrah, hati kita hijrah disetir Rasul. Fisik kita hijrah disetir Abu Bakar. Kesana hikmahnya. Sebelum diakhiri, barangkali dari materi kali ini ada yang tanyakan? Kalau bertanya, silakan mikrofonnya diklik. Siapa duluan bertanya? Silakan mikrofonnya diklik. Karena ini barangkali Pak Ketua Kelas belum hadir ini. Ketua Kelas ini. Kalau nggak ditanyakan, ini semoga apa yang kita kaji hari ini jadi bermanfaat. Kita semangat dalam beribadah dan menjadi sadar bahwa hidup kita atas nama dinas. Apa dinas? Bekerja menyembah, mengabdi sebagai hamba. Sebagai hamba harus pakai alif lam. Yani apa? Beramal solihat, merasa menyatu bahwa itu Allah yang berbuat. Yang kedua, sebagai hamba harus tanwin. Apa tanwin? Merasa berdua an inun bertanwin nakiro. Yang ketiga, sebagai hamba sebagai mudhof. Apa mudhof? Bersandar kepada terus agar kita hijrah ke depannya itu merasa didampingi, nggak merasa sendirian melewati hari-hari selama setahun ke depan. Itu saja dari saya materinya. Insya Allah kita jumpa lagi pada bulan depan di materi yang lainnya. Kita akhiri dengan bacaan Qatul Majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima kasih Ustaz. Kau ilmunya. Saya tutup kelasnya ya karena sudah malam. ya.